Langsung aja nih, masih sama sebenarnya, pakaian kita masih sama. Nah, sesuai dengan video yang sebelumnya, kita udah bahas tentang jam kerja dan cara daftar jadi kurir. Baik itu kurir online ataupun kurir ekspedisi. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang cara kerja dan area kerjanya gitu, pembagian area kerjanya. Untuk cara kerjanya, mungkin kurir sebenarnya hampir sama aja, kurir kan ngambil nganter gitu kan, kurang lebihnya kayak gitulah. Cuman yang tadi tuh, setiap ekspedisi pasti ada peraturan tersendiri gitu kan. Misal yang kemarin lah gue alamin gitu. Nanti kan kalau kurir ekspedisi, kurang lebih garis besarnya barang datang nih, misalkan dari mobil box gede gitu kan, datang ke gudang, datang tek. Nah, biasanya harusnya ada tim sortir kan, ada tim sortir. Dia nyortir secara garis besar aja nih. Misalkan ini kecamatannya A, B, C, D gitu kan, A, B, C, D. Nah, si sortir ini cuman biasanya nyortir berdasarkan A, B, C, D tadi. Ini kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, kecamatan D gitu. Udah tuh. Nah, ntar kita nih yang kurir untuk yang megang area, misal kita pegang di kecamatan A. Kecamatan A ini ada beberapa kurir kan, misalkan ada 4 kurir nih. Ya udah, di kecamatan A kita 4 kurir, 4 orang nyortir area masing-masing gitu. Nah, di area misal kecamatan A ada areanya 1 2 3 4. Nah, ya udah kita sortir. Misalkan saya area 1, ya udah saya ambilin yang area 1 aja gitu. Area 2 3 4-nya dipisahin aja buat ke kurir yang lain kayak gitu. Udah kebayang kan? Udah kita sortir nih. Kita area kecamatan A, areanya area 1 kita ambil. Udah itu kita langsung susun berdasarkan terserah, mau yang dekat dulu ke yang jauh boleh, mau yang jauh dulu ke yang dekat boleh. Cuman waktu itu gue udah ajarin dari yang dekat dulu baru ke yang jauh gitu kan, jadi baliknya langsung kosongan gitu kan. Udah disusun nih dari yang terjauh sampai ke yang terdekat, udah itu di scan. Nanti ada bagian orang gudang yang bagian dia scan. Nah, itu di scan sama dia nanti tak. Jadi ketahuan kita ngebawa hari ini tuh berapa paket. Jadi kan ada yang hitungannya per paket kayak gitu kan, bayarannya beda-beda. Nanti di scan, habis di scan selesai semua baru disusun ke karung. Nah, disusun ke karung dari yang paling jauh naik ke atas, yang paling atas yang paling dekat yang akan kita distribusikan ke pelanggan gitu kan. Udah tinggal diikat karungnya, udah diikat langsung. Terserah nih, biasanya kalau cuaca cerah itu langsung diikat, langsung dinaikin ke motor. Cuman kalau misalkan cuaca udah mendung, cuacanya udah gelap nih mau hujan, nah itu biasanya dilapisin lagi pakai kayak polybag atau kayak paruh plastik gitu kan, biar nggak tembus kena hujan, dan biar enggak 2 kali kerja kalau di jalan udah jalan terus harus ngelapis kayak gitu lagi agak repot. Jadi mending langsung di gudangnya kayak gitu kan. Udah itu selesai, tinggal dibawa. Misal di motor ada 2 karung, ya udah tinggal dibawa aja di karung. Tinggal dibawa aja di motor, dikirimin ke pelanggan. Udah kirimin ke pelanggan, biasanya kan ada yang pembayaran yang non tunai atau paketnya itu udah dibayar gitu guys. Ada juga yang COD kan, cash on delivery. Nah, kalau yang pembayarannya non tunai berarti udah dibayar kan, udah nggak ada apa-apa, yang penting barang terkirim, diterima. Ada yang pakai foto, ada yang enggak. Biasanya kalau sekarang tuh pakai foto gitu kan, penerimanya siapa gitu. Jadi paketnya udah terkirim. Nah, kalau yang COD, cash on delivery, kita datang, tungguin dulu uangnya sesuai dengan nanti kan dia di hasil scan-nya itu tadi di aplikasinya kita akan ada nih jumlah COD-nya berapa gitu kan. Nah, ini jangan sampai salah, dipastikan. Udah gitu terima uangnya. Udah itu selesai nih baru. Nah, nanti kita beres kan. Udah beres. Nah, biasanya kalau dulu tuh sebelum balik ke gudang, sebelum ke cabang lagi, balik lagi kan. Ini kan kita harus setor kan, makanya balik lagi tuh, setor uang COD yang tadi kan. Nah, setor uang COD yang tadi sebelum kita ke gudang, biasanya kita sambil istirahat, itu ngitungin uang COD-nya, cash on delivery, dicocokin sama di aplikasi gitu. Misalkan di aplikasi ternyata ada 10 pelanggan yang COD gitu kan. Jumlahnya misalkan totalnya 1 juta.
Nah, kita di cashnya sesuai nggak nih 1 juta gitu kan. Kalau bisa jangan kurang, kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang nih bahaya, kalian akan nombok nanti. Kalau nggak nombok nanti dihitung lagi siapa nih yang bayarnya kurang, itu repot lagi kan. Nah, udah itu kalian balik lagi ke gudang untuk nyetorin uang COD-nya ini ke admin gudangnya. Misalkan ya udah tadi itu dapat 1 juta COD, dia sistem dia juga ngeliat kan, di sistem ada, oh di sistem ada 1 juta pas, ya udah tinggal kasih gitu kan. Nah, kalau yang read ada misalkan sehari itu ada 2 read, 2 kali pengambilan, ya udah tinggal di repeat, diulang kayak tadi yang pertama. Cuman kalau misalkan di hari itu cuman ada 1 pengambilan, ya udah selesai, udah tinggal pulang kayak gitu. Untuk yang kurir, nah itu untuk yang kurir ekspedisi ya, semoga udah ada bayangan sedikit. Untuk kurir online itu lebih simpel karena dia barangnya kan langsung kita, ibarat kata tuh instan kan, hand to hand jadinya, dari tangan ke tangan gitu kan. Misal simpelnya deh, dari alamat A kita ambil, kita langsung kirim ke alamat B, udah gitu aja prosesnya sebenarnya. Nah, misalkan nih pakai Borzo deh yang agak lumayan ketat gitu ya, lumayan detail ibaratnya gitu, bukan lumayan ketat. Kita ke alamat A nih, ambil barang, pastiin nih alamatnya benar, alamat penerima juga benar. Kadang-kadang cuman emang suka salah di titiknya. Kadang-kadang nama jalan sama, ternyata beda kecamatan tuh, itu nggak terjadi 1-2 kali gitu. Jadi dipastiin aja ke alamat si A nih, udah pastiin, di foto barangnya, ditulis nama pengirimnya siapa, itu kan, nama barang dan nama orangnya sih. Udah itu udah. Ini misalkan pembayaran non tunai berarti udah dibayar. Kalau misalkan COD sama, dia ada COD-nya, cash on delivery, misalkan dia dibayar ini bisa di titik 1 dan bisa di titik 2 ya guys, pembayaran COD-nya itu. Misal di titik 1 di titik A nih, dipastikan jumlah uangnya itu sama dengan ada yang di aplikasi tertera gitu kan, jangan sampai salah gitu, jangan sampai loss. Udah itu langsung terserah mau misalkan dimasukin ke box atau enggak. Kalau misalkan kalian akun non box, ya udah tinggal ditaruh di motor, antarkan ke titik B gitu, titik si penerima. Misalkan cuma 1 barang, cuma 1 titik nganternya, antarin ke titik B. Nah, titik B pastikan alamatnya benar, dan kalau bisa si penerimanya juga emang sesuai penerima gitu. Atau misalkan kalau kalian ragu, tinggal telepon orangnya, karena kan tercantum nih di titik pengirim dan titik penerima gitu kan. Kalau ragu-ragu ya udah tinggal telepon langsung ke si customernya gitu. Udah selesai. Biasanya kalau gua tuh setelah dari titik 1 mau ngirim ke titik 2, biasanya suka dikonfirmasi dulu ke alamatnya udah sesuai atau belum kayak gitu kan. Kalau misalkan oke, kadang suka ada yang nanya ini paket apa kayak gitu-gitu, padahal dia mesen sendiri. Ya udah kayak gitu baru kirim ke penerima, udah selesai. Udah gitu tinggal kita foto, diklik penerimanya siapa, diketik, udah selesai. Tinggal gitu doang. Tapi di kurir online juga ada project yang tadi itu. Kalau project ya cara kerjanya hampir sama kayak kurir ekspedisi tadi. Kita datang ke gudang, misalkan jam tertentu nih, jam 6, misalkan jam 6 pagi ke gudang. Ya udah di gudang tinggal kita pilih namanya siapa. Karena kan di aplikasi misalkan udah ditembakin kan. Udah ditembakin namanya siapa, alamatnya apa, nomor ordernya berapa gitu kan. Ya udah kita tinggal cari aja barang yang ada di gudang itu. Misalkan biasanya suka udah ditumpukin di kayak di palet, misalkan udah ditumpukin di palet. Di situ misalkan ada 20 barang. Nah, kita ternyata cuma bawa 5 barang, ya udah tinggal dicari 5 barang yang akan kita bawa kayak gitu. Selebihnya kurang lebih sama, tinggal dikirim-kirim aja kayak gitu sesuai dengan map yang udah tersedia gitu. Nah, untuk area kerja ini bisa dibilang lebih enak kurir yang ekspedisi sih. Jadi kalau kurir ekspedisi tuh biasanya dia udah megang satu area gitu kan, nggak pindah-pindah lagi, kecuali kalau misalkan emang temannya libur atau emang dimutasi dipindahkan gitu kan. Misal kayak tadi area kerja saya tuh di kecamatan A. Kecamatan A itu saya di kelurahan nomor 1 gitu misalkan. Ya udah saya di situ aja terus. Di sini hari ini beres ke situ. Besok ke gudang lagi, nganternya ke situ lagi. Makanya
nyimpen kontak nomor HP-nya pun lebih gampang gitu, asal kita udah tahu titiknya mana-mana aja, udah selesai, situ lagi gitu. Dan pengiriman itu pasti cepet gitu, misalkan kirim 100 tuh bisa 3 jam kayak gitu. Itu udah karena udah apal kan areanya, udah apal. Dan jarang banget ada, paling customer baru tuh nambahnya 5-10 tuh udah banyak, termasuk banyak banget gitu kalau untuk yang customer baru gitu ya. Makanya kalau di kurir ekspedisi tuh paling agak susah menghafal alamat itu di 1 bulan pertama gitu. Udah 1 bulan lewat tuh udah, bahkan udah 2 minggu pun udah lumayan kebaca kan, udah lumayan hafal areanya kayak gitu. Itu udah cepet lah ngirimnya pasti gitu. Nah, kalau untuk kurir online, karena kita online gak nentukan penjemputannya di mana, pengirimannya kemana, kecuali kalau emang kalian ada langganan gitu. Ini bisa nyampe yang nggak nentu, jadi pengirimannya kadang bisa keluar kota, misal kayak dari Bogor ke Jakarta, Bogor ke Bekasi, atau misalkan dari main Bogor ke Bogor aja kayak gitu. Jadi nggak nentu kalau di kurir online, sesuai dengan pesanan kan kayak gitu. Kalau untuk yang project ini dia sebenarnya biasanya kalau pertama itu masih di rolling, diacak sama koordinator lapangannya kan, sama korlapnya. Cuman biasanya kalau lama kelamaan, kalau udah cocok, megang area juga, misalkan dari lu area timur, lu area barat, lu area selatan kayak gitu, itu udah dibagi kayak gitu. Jadi pengiriman lebih agak cepet kayak gitu biasanya, yang gue tahu. Paling itu guys cara kerja dan area kerja yang bisa gue sharing. Kalau ada salah-salah boleh dikomen di bawah, dikoreksi ya gitu. Nah, jadi di episode selanjutnya kita akan coba bahas tentang pendapatan atau gajinya kayak gimana gitu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.